Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan. Nama saya Ali Sobirin dari kelas Hachimitsu A. Pada tanggal Senin 25 November 2025, saya akan menjelaskan beberapa pola kalimat ya. Yang pertama adalah ketidakpastian atau katanya. Nah, untuk rumusnya adalah menggunakan futsuke untuk kata sifat i-nya hilang, untuk kata sifat na-nya nggak muncul, nggak ada, untuk kata benda langsung saja ya. Nah, syaratnya adalah dengan ada kata tanya. Contohnya adalah shikenga itsu ukeruka wakarimasen. Ujiannya mengikuti kapan tidak tahu. Nah, di sini di garis bawahi merah itu kapan ya. Jadi ada kalimat tanyanya. Jadi harus ada kalimat tanyanya. Nah, untuk yang kedua adalah kata tanyanya enggak ada, langsung saja kadoka, yang berarti atau tidaknya. Contohnya adalah sensei ga jimuso ni iru kadoka wakarimasen. Gurunya ada di kantor atau tidaknya tidak tahu. Nah, artinya atau tidaknya ya. Nah, yang selanjutnya adalah penghubung konteks. Jadi misalkan ada kata kerja futsu, yaitu ruta nai tai, lalu kata kerja partikel o atau partikel no, terus kata sifat i, kata sifat na, terus ada to, ya, tari, toka, shi, ga, dan ni. Itu sebelum kata sebelum partikel ga itu masuknya satu konteks ya. Nah, contohnya nih, ini kan ada partikel no. Di sini ada kata benda. Ini masuknya satu konteks atau satu kalimat. Jadi nihong no kuruma ga ides. Mobil dari Jepangnya bagus. Nah, ini yang dibicarakan itu satu konteks ya, maksudnya mobil. Nah, kemudian kita akan membahas jajaran awal yang tadi itu, yang to, tari, shi, ya. Nah, di sini sebelum masuk ke sini kita akan membahas arti dari to, tari, shi, toka, ya sendiri. Nah, kalau untuk to itu berarti dan. Nah, untuk tari sendiri itu tidak ada artinya ya minasang. Jadi nggak ada pelafalan ininya, hanya untuk menyambungkan saja. Nah, untuk shi itu lagi pula, yang berarti lagi pula. Untuk rumusnya itu i-nya muncul, untuk kata sifat na memakai da, untuk kata benda memakai da juga, lalu shi untuk kata kerja menggunakan futsu ya. Nah, untuk toka sendiri itu berarti seperti halnya. Untuk ya sama seperti tari, tidak ada artinya. Nah, misalkan di sini contohnya kyo tabe tari, abitari, nihongo o benkyou shitari shimasu. Nah, pertama itu kan di sini contohnya. Nah, pertama yang diartikan dari sini dulu karena nggak ada simbol terjemahan awal ya. Contohnya akan makan, mandi, belajar bahasa Jepang, dan lain-lain hari ini. Nah, kenapa dari belakang dulu? Karena di sini tidak ada terjemahan awal, dan juga di sini tidak ada artinya ya. Makanya di sini langsung saja diartikan akan makan, mandi, belajar bahasa Jepang, dan lain-lain hari ini. Nah, selanjutnya adalah perubahan bentuk ikoke, yaitu yang berarti ayo. Untuk grup 1 masnya hilang dari vokal i, berubah menjadi ke vokal o, lalu ditambahkan u. Contohnya ikimas menjadi iko, yang berarti ayo pergi.
Yang grup 2 masnya hilang lalu langsung disambung dengan atau ditambahkan menggunakan yo. Contohnya di sini nemas atau neyo. Nah, untuk grup ketiga, grup yang tidak beraturan ini harus dihafalkan ya. Si mas menjadi siyo, kimas datang menjadi koyo. Selanjutnya itu pola yang menggunakan ikoke, yaitu di sini yang menggunakan futsu terlebih dahulu ada nainani to omote imas yang berarti saya pikir atau menurut saya. Nah, kemudian kata kerja ikoke disambung dengan pola kalimat to omoimas, artinya bukan saya pikir lagi ya minasang, tapi berarti bermaksud. Nah, untuk kata kerja bentuk tai lalu disambungkan to omoimas berarti bermaksud ingin. Nah, bermaksud sendiri ada juga pola yang namanya nani-nani sumori, tapi menggunakan rumusnya kata kerja bentuk jiso atau bentuk nai. Nah, untuk yote sendiri itu berarti berencana, sama untuk rumusnya menggunakan jisoke dan nai. Contohnya di sini adalah nihong iku yote desu. Berencana akan pergi ke Jepang. Nah, yang kedua adalah nihong de. Ini semua yang salah penulisan. Nihong de hatarakou to omoimasu. Bermaksud akan bekerja di Jepang. Nah, pola selanjutnya adalah nani-nani to, nani-nani pengulangan atau di sini biasanya to imas. Nah, di sini misalkan ada tanda ini berarti ini kutipan asli ya. Jadi apa yang dikatakan yang orang katakan atau yang orang telah katakan itu tidak dirubah sama sekali. Misalkan nihong ikimas. Jadi di sininya juga sama isinya nihong ikimas. Nah, untuk terjemahannya itu dari belakang dulu, dari pengulangan terlebih dahulu terjemahan awalnya. Syaratnya isi terjemahan yang di dalam ini terjemahan akhir setelah simbolnya sudah selesai semua baru diterjemahkan. Contohnya adalah sensei ga kyou wa shiken ga arimasu to imashita. Senseinya hari ini telah berkata hari ini ada ujian. Hari ini ada ujian. Nah, di sini kan ada terjemahan awal ya, wa. Jadi boleh diterjemahkan. Lalu adalah subjek atau pelaku ga, kata kerja atau keterangan. Ga di sini yang berarti nya. Nah, di sini ada kata imbuhan yang. Contohnya adalah ni gohan ga nakushimashita. Nasinya yang telah habis. Selanjutnya adalah, nah ini pembahasan yang tadi ya. Ini yang berarti toi atau toimas atau biasanya toite. Atau dalam pelafalan misalkan kayak orang Jepang biasanya itu disingkat-singkat ya. Kalau bahasa Jawanya skarpe dewek. Jadi di sini misalkan ete itu sama aja artinya toimas. Jadi misalkan ete sensei ete, berarti sensei telah mengatakan ini gitu. Yang artinya adalah di sini bisa digunakan untuk diri sendiri atau orang lain atau sensei. Misalkan kayak guru telah berkata, misalkan saya berkata. Bisa ya, artinya adalah berkata, mengatakan, menyebutkan, disebutkan, menamakan, dinamakan katanya atau ngomong. Nah, di sini ada bentuk fusunya lagi. Misalkan bentuk kamus lalu agak sopankan bisa menggunakan en atau date. Jadi sama aja artinya kan katanya. Contohnya adalah ya date kan katanya. Nah, untuk kata kerja atau nani-nani kata kerja di sini artinya adalah me untuk normalnya, yang biasanya ada mengatakan, menyebutkan atau dinamakan. Contohnya di sini ada contoh
datte asta asobini ikimas. Kan katanya akan pergi untuk bermain besok. Mungkin sekian dari saya, kurang-kurangnya atau kurang jelasnya bisa tanya langsung atau japri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.